warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua yang terhormat Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Mutiara, mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan presentasi kelompok pada hari ini. Sebelum itu, sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kemudian saya juga akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu ada Arkan, Agnia, Alyani, Asad, Rosi, Citra, Eva Rosa, Jenis, Hovifa, Leonita, Daniel, Wahyu, lalu ada presentasi yaitu pengertian, kegunaan, dan macam-macam jenis fungsi dalam matematika. Pertama-tama saya ingin bahwa ini sangat penting karena fungsi menjadi dasar dalam memahami berbagai hubungan antara variabel ekonomi. Misalnya antara harga dengan permintaan, biaya dengan produksi, dan sebagainya. Lalu melalui pemahaman tentang fungsi ini, kita bisa menganalisis perubahan ekonomi secara lebih terstruktur dan logis. Itu. Adapun susunan presentasi hari ini yang pertama yaitu lalu ada pemaparan materi oleh kelompok, kesimpulan dan penutupan. Baik, tanpa berlama, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari teman-teman kelompok kami. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan bagian pertama, yaitu pengertian fungsi dalam matematika ekonomi. Halo semuanya, sebelumnya mohon maaf, kebetulan saya belum bisa on cam ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian matematika ekonomi dan bisnis. Pengertian matematika ilmu ekonomi dan bisnis adalah penerapan konsep, metode, dan rumus matematika untuk menganalisis, menjelaskan, serta memecahkan masalah ekonomi dan bisnis secara kuantitatif juga sistematis. Matematika ekonomi bukan merupakan cabang tersendiri dari ilmu ekonomi, tidak seperti keuangan negara atau perdagangan internasional. Dengan kata lain, matematika berfungsi sebagai bahasa formal ekonomi, alat untuk menuliskan hubungan antara variabel ekonomi seperti harga dengan lambang P, kuantitas lambang Q, biaya dilambangkan dengan C, pendapatan dengan lambang R, dan laba dilambangkan dengan P. Dalam bentuk fungsi atau persamaan matematika ekonomi merupakan terapan dari matematika murni berupa pendekatan untuk analisis ekonomi. Slide, slide selanjutnya. Di sini juga saya akan menjelaskan fungsi matematika dalam ekonomi bisnis. Matematika tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menghitung semata, tetapi juga berperan sebagai alat analisis yang penting untuk memahami perilaku ekonomi, memprediksi perubahan yang terjadi dalam perekonomian, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang optimal dan juga rasional. Oleh karena itu, fungsi matematik dapat dilihat dari dua manfaat utamanya, yaitu yang pertama ada dari sisi ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu membangun model ekonomi, yaitu menyusun hubungan antara variabel seperti harga, permintaan, penawaran dalam bentuk persamaan. Contohnya, dengan rumus QD sama dengan A dikurangi BP, yaitu fungsi permintaan. Ada juga QS sama dengan C tambah DP, yaitu fungsi penawaran. Yang kedua, fungsi dalam sisi ilmu ekonomi, yaitu menentukan titik keseimbangan dan optimasi, digunakan untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan, laba maksimum atau biaya minimum. Contohnya dengan kalkulus turunan pertama, dP per dQ sama dengan 0 untuk mencari laba maksimum. Yang ketiga, mengukur perubahan marginal.
Turunan digunakan untuk menghitung marginal cost atau MC, marginal revenue atau MR, dan juga marginal utility atau MU. Yang ketiga yaitu analisis dinamis dan pertumbuhan ekonomi, yaitu integral dan persamaan diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi jangka panjang, misalnya pertumbuhan PDB. Yang kelima yaitu prediksi dan analisis statistik. Dengan ekonometrika, gabungan ekonomi matematika dan statistik, teori ekonomi diuji menggunakan data nyata. Slide selanjutnya, yaitu fungsi matematika dalam ekonomi bisnis dalam sisi dunia bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam membantu perusahaan dengan perencanaan keuangan, penentuan harga, dan juga evaluasi investasi. Yang kedua, analisis keuangan, konsep time value of money atau nilai waktu dari uang, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR digunakan dalam evaluasi proyek. Yang ketiga, untuk manajemen produksi dan operasi. Framing digunakan untuk menentukan kombinasi sumber daya paling efisien, misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan juga mesin. Yang keempat, yaitu analisis pasar dan penjual. Model matematika membantu menemukan strategi harga dan meramalkan tren pasar. Yang keempat, yaitu manajemen resiko. Statistik dan probabilitas digunakan untuk mengukur resiko, volatilitas, harga, dan ketidakpastian pasar. Matematika memiliki peran penting dalam ekonomi dan bisnis karena membantu dalam analisis, peramalan, dan pengambilan keputusan yang optimal. Melalui model yang konsep matematis, fenomena ekonomi yang kompleks dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih terukur dan mudah dipahami. Namun penggunaannya harus disertai pemahaman terhadap asumsi dan data agar hasilnya relevan dan kondisi nyata. Terima kasih kepada Kak Asad atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada variabel dan macam-macamnya. Yang pertama arti variabel menurut KBBI. Pengertian variabel menurut KBBI ini yang pertama itu dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam. Ini bisa tentang mutu, harga, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Lalu yang ketiga itu satuan bahasa yang paling terpengaruh oleh variasi sosial dan selisih dalam jangka panjang mudah berubah. Lalu yang keempat itu kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan perubahan bentuk. Dalam hal ini kelas nomina, verba, dan adjektiva. Next. Slide selanjutnya, Kak. Lalu selanjutnya ada pengertian variabel. Secara umum, variabel adalah simbol atau nilai yang dapat berubah dan digunakan dalam model matematis untuk menunjukkan hubungan antara dua atau lebih besaran. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, variabel digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi, seperti permintaan, penawaran, biaya, dan keuntungan. Dengan memahami variabel, pelaku bisnis dapat membangun model ekonomi yang akurat dan relevan. Lalu selanjutnya ini ada definisi variabel menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Suharsini Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik dalam penelitian. Lalu yang kedua itu ada menurut F.N. Kerlinger. Variabel adalah konsep yang memiliki macam nilai dan variabel adalah konsep yang sudah diubah. Lalu yang ketiga itu ada pengertian variabel menurut Tia Mutiara. Variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value. Lalu yang keempat, ada menurut Kidder, variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Next.
Lalu di slide selanjutnya ini ada macam-macam variabel. Variabel dalam matematika ekonomi bisnis umum dikategorikan berdasarkan perannya, yaitu variabel bebas dan terikat, dan sumber nilainya yaitu endogen dan eksogen. Contohnya adalah variabel seperti harga atau P, jumlah atau Q, biaya atau C, penerimaan atau R, dan tingkat bunga atau I. Pemahaman tentang jenis-jenis variabel ini sangat berarti untuk analisis dan pemodelan ekonomi seperti penentuan keseimbangan pasar, optimalisasi produksi, dan pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah macam-macam variabel berdasarkan perannya. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable yang disebut juga dengan variabel X. Variabel X ini nilainya tidak ditentukan oleh variabel lain dalam model dan menjadi penentu atau penyebab perubahan pada variabel lain. Contohnya itu dalam fungsi permintaan, harga sering dianggap sebagai variabel bebas yang memengaruhi jumlah yang diminta. Lalu selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variable yang disebut juga dengan variabel Y. Variabel terikat ini nilainya bergantung pada variabel bebas atau variabel lain dalam model. Contohnya adalah dalam fungsi permintaan. Jumlah yang diminta adalah variabel terikat karena nilainya dipengaruhi oleh harga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Kanasya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Selanjutnya siapa ya yang mempresentasikan? Mbak Ayu. Ada Kak Hovifah, tapi sepertinya masih ini jaringannya. Tadi sempat ini. Hovifah Indar. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ada yang gantiin aja nih. Yang backup siapa? Nanti diganti sama Yang kedua, yaitu variabel eksogen. Kalau yang ini nilainya ditentukan dari luar model dipengaruhi faktor eksternal. Contohnya, kecepatan bisa dianggap sebagai variabel eksogen karena nilainya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model ekonomi itu sendiri, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global. Yang ketiga, beberapa contoh variabel ekonomi bisnis antara lain, yang pertama harga P sama dengan harga suatu barang atau jasa, yang kedua jumlah Q sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan. Yang ketiga, biaya C sama dengan total biaya produksi atau biaya bisnis lainnya. Yang keempat, penerimaan R pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Yang kelima, maaf Ibu keluar sendiri Zoom-nya. Selanjutnya yaitu investasi di pengeluaran untuk aset atau aset produktif. Yang keenam, tingkat bunga, I, biaya pinjaman atau imbal hasil investasi. Yang terakhir, variabel ekonomi makro sama dengan inflasi, pertumbuhan, output atau GP, dan tingkat pengangguran juga merupakan variabel penting dalam analisis ekonomi yang lebih luas. Next, Kak, bisa di next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan macam-macam dalam ekonomi. Yang pertama, pengertian fungsi. Dalam ekonomi, fungsi menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel ekonomi. Misalnya antara pendapatan Y dan konsumsi C, yang bisa ditulis sebagai C sama dengan F dalam kurung Y. Artinya jumlah konsumsi seseorang bergantung pada pendapatannya. Setiap fungsi biasanya punya beberapa komponen, yaitu konstan A, koefisien B, dan variabel bebas atau independen variabel X yang membentuk rumus umum seperti ini, Y sama dengan A, B, X. Yang selanjutnya jenis-jenis fungsi. Secara umum, fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar dibagi menjadi rasional, bisa ditulis dalam bentuk pecahan aljabar. Yang irasional melibatkan akar, dan di dalamnya juga termasuk jenis-jenis seperti pangkat, polinom, dan linear. Sedangkan fungsi non-aljabar meliputi eksponensial, logaritmik, trigonometri, dan hiperbolik. Jadi kesimpulannya, fungsi dalam ekonomi membantu kita memahami hubungan antara dua variabel, misalnya bagaimana pendapatan mempengaruhi konsumsi. Baik, terima kasih kepada Kak Hovifah. Untuk selanjutnya, yaitu kepada saya persilakan memaparkan materinya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Seperti yang kita tahu ada dua, fungsi linear dan fungsi non-linear. Berdasarkan kegunaannya dalam peramalan ekonomi. Untuk fungsi linear sendiri, menurut Chiang dan Wen, fungsi linear banyak digunakan dalam ekonomi karena mampu menunjukkan hubungan sederhana antara dua variabel dengan perubahan konstan. Sedangkan untuk fungsi non-linear, menurut Kotsoyanis, fungsi non-linear sering digunakan untuk menggambarkan fenomena ekonomi nyata karena sebagian besar hubungan ekonomi tidak bersifat linear. Seperti yang dilihat dari tabel, aspek bentuk grafiknya itu untuk fungsi linear yaitu garis lurus, dan untuk non-linear garis lengkung atau kurva. Dan untuk bentuk persamaannya, fungsi linear memiliki pangkat tertinggi dari variabel ada, yaitu dengan C. Dan untuk non-linear, pangkat tertingginya dari variabel bukan satu, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX tambah 2, tambah C. Sedangkan untuk sifat hubungan, fungsi linear memiliki perubahan output sebanding dengan perubahan input. Dan untuk fungsi non-linear, perubahan output tidak sebanding dengan perubahan input. Dan mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam ekonomi. Dan penggunaannya untuk fungsi linear sering digunakan dalam penyederhanaan dari realitas ekonomi, dan untuk non-linear sendiri lebih sering digunakan untuk mengembangkan situasi pasar yang lebih akurat dan nyata. Boleh selanjutnya, Kak? Untuk slide selanjutnya kita membahas tentang pengertian dan aplikasi fungsi linear. Pengertian fungsi linear sendiri adalah fungsi dengan hubungan proporsional, yaitu garis lurus antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumus umumnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk Y sendiri variabel terikat, dependent variable, dan X sendiri variabel bebas atau independent variable, dan A-nya itu konstanta atau intercept, dan B-nya untuk koefisien yaitu kemiringan garis atau gradien. Fungsi ini cocok digunakan ketika hubungannya sederhana dan data yang digunakan terbatas. Dan yang kedua yaitu aplikasi fungsi linear dalam bisnis dan ekonomi, meliputi fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, serta pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan fungsi konsumsi dan lain-lain. Boleh selanjutnya, Kak? Baik, terima kasih kepada Kak Eva yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamela. Kepada Kamela dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bu Muti dan juga teman-teman semuanya. Izin melanjutkan penyampaian terkait aplikasi dari linear. Nah, dari tadi sudah jelaskan bahwa salah satu implementasi fungsi linear dalam ilmu ekonomi adalah dari fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran.
Nah, fungsi permintaan itu sendiri menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan juga jumlah barang yang diminta. Nah, dinotasikan atau dalam rumus umumnya yaitu QD, yaitu quantity of demand, sama dengan A min BP. Nah, A di sini yang dimaksud adalah sebagai konstanta, kemudian B sebagai koefisien atau kemiringan ataupun gradient, dan P di sini adalah yang dimaksud dengan price. Nah, kenapa di sini ada minus? Karena hubungan antara quantity dengan harga barang untuk hukum permintaan adalah berbanding terbalik. Sehingga simbolkan dalam bentuk, kemudian jelas kasus. Tidak ada sebuah mengetahui enggak permintaan produk yang Nah, ada dari data survei diperoleh fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaannya adalah D sama dengan D. Kemudian apabila harga per botolnya itu 20.000, dan kita asumsikan untuk harganya dalam bentuk ribu. Jadi QD sama dengan 500 min 10 dikali pre. Harganya 20. Sehingga 500 dikurangi 300 sama 500 dikurangi 200 sama dengan 300 unit. Kemudian yang kedua, apabila harganya naik jadi 30.000, maka untuk jumlah yang diminta barangnya adalah 500 dikurangi 300. Permintaan kita tahu bahwa apabila hukum harga barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta adalah menurun. Sehingga dengan menggunakan fungsi ini, perusahaan dapat menentukan harga yang optimal, permintaan juga tetap tinggi. Nah, berikut adalah contoh dari kurva untuk fungsi permintaan. Untuk di sumbu X-nya adalah kuantitinya atau jumlah barang. Nah, di sumbu Y-nya dalam bentuk price-nya. Oke, boleh slide selanjutnya. Fungsi linear. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi linear itu artinya hubungan antara variabel yang terikat dan juga variabel bebas adalah proporsional. Nah, kalau untuk fungsi linear ini, hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat tidak proporsional. Artinya, apabila terdapat perubahan antara variabel bebas juga tidak memberikan perubahan pada variabel yang terikat. Kalau untuk fungsi grafiknya itu berupa garis fungsi non ini bisa berkuat fungsi. Nah, contohnya untuk bentuk persamanya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, Y sebagai variabel yang tepat, kemudian sebagai konstanta, dan X-nya itu sendiri adalah, nah di sini untuk fungsi non linear, memang untuk fungsi kuadrat, dia grafiknya melengkung. Kemudian contoh berikutnya adalah kubik. Nah, di sini kalau kubik artinya pangkat tertingginya dalam variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umumnya Y sama dengan A ditambah BX CX kuadrat ditambah DX pangkat 3. Nah, di sini DX atau D-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau semisal D-nya 0 artinya pangkat tertingginya uh, kuadrat. Contohnya sama dengan B konstanta, konstanta pangkat variabel bebasnya, jadi B pangkat X. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma dari fungsi eksponensial, yaitu cari pangkat suatu bilangan. Nah, untuk bentuk persamaannya, yaitu fx atau fungsinya adalah A log X. Nah, boleh slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke contoh kasus lagi untuk fungsi linear. Nah, di sini ada kasus seorang pedagang jus menjual segelas jus dengan total biaya yang dibutuhkan ialah 8.000 untuk satu gelas. Kemudian ia juga membayar biaya tetap sebesar 40.000 setiap hari dan juga berapa total biaya tersebut menjadi 25 gelas. Nah, di sini kita harus suatu fungsi, kita buat fungsi Y sama
sama dengan A dikali X. Nah, 8.000 ini untuk hari 25 juz, masukkan X-nya, diganti 25. Maka Y sama dengan 40.000 ditambah 8.000. 40.000 ditambah 200.000, sehingga untuk total ya, untuk oke, sudah Kak. Baiklah, yang telah memaparkan materinya. Saya persilakan materinya. Baik, Ilti, selamat malam teman-teman semua. Seperti yang dijelaskan tadi, fungsi nonlinear ini adalah fungsi yang hubungan antara variabel bebasnya dan variabel terikatnya itu tidak proporsional. Perubahan pada variabel bebas tidak memberikan perubahan tetap pada variabel terikat. Terus dapat dimodelkan dengan fungsi matematika sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 16X ditambah 10. Kemudian pertanyaannya, tentukan keuntungan jika perusahaan memproduksi 2 unit, 4 unit, dan 6 unit barang. Pertanyaan yang kedua, produksi maksimum yang memberikan keuntungan tertinggi. Jawaban dari soal tersebut yaitu, yang diketahui bahwa untuk menghitung hal ini, kita sudah memiliki rumus Y, yaitu min 2X kuadrat ditambah 16X ditambah 10. Sehingga X-nya bisa kita masukkan sebagaimana pertanyaan pada nomor 1, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga pada saat dia berjumlah 2 unit, maka hasil dari Y ataupun keuntungan itu sebesar Rp34. Pada saat dia berjumlah 4 unit, maka hasil dari Y atau keuntungan yaitu Rp42. Pada saat dia berjumlah 6 unit, maka hasil dari Y berdasarkan fungsi atas yaitu sebesar Rp34. Jadi dapat kita simpulkan bahwa produksinya jumlah unitnya itu tidak mempengaruhi besar keuntungan. Di sini juga pertanyaan yang kedua itu ditanya tentang produksi maksimum. Sesuai dengan fungsi yang diberikan, yaitu rumus matematika menggunakan operasi ABC, maka kita bisa mencari titik maksimum dari fungsi tersebut menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Sehingga didapatkan min 16 per 2 dikurang min 2 menghasilkan angka 4. Maka dari fungsi tersebut, untuk mendapatkan nilai keuntungan maksimum, maka jumlah X atau jumlah barang yang diproduksi yaitu berjumlah 4 unit. Sehingga didapatkan rumus yaitu Y min 2 dikali 4 kuadrat ditambah 16 dikali 4 ditambah 10, maka mendapatkan hasil sebesar 42. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan tertinggi sebesar Rp42 jika memproduksi 4 barang. Jika diproduksi lebih sedikit atau lebih banyak, keuntungan justru menurun. Hubungan ini tidak linear karena perubahan X tidak menghasilkan perubahan Y yang tetap. Slide selanjutnya. Contoh kasus yang kedua yaitu fungsi kubik. Dengan pertanyaan, sebuah perusahaan elektronik memproduksi alat pendingin. Keuntungan atau Y yang diperoleh tergantung pada jumlah unit yang diproduksi dan fungsi pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20. Dengan keterangan, Y merupakan keuntungan dalam juta rupiah, X merupakan jumlah unit yang diproduksi dalam keterangan ratus unit. Dengan pertanyaan, tentukan yang pertama, hitung keuntungan jika jumlah produksi sebesar 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, tentukan apakah ada kecenderungan kenaikan atau penurunan. Berdasarkan rumus fungsi yang diberikan, maka kita dapatkan bahwa dengan jumlah X 1, 2, 3, dan 4 atau 100, 200, 300, dan 400 unit didapatkan hasil Y sebesar pada saat X berjumlah 1, maka hasil Y berjumlah Rp24 juta. Pada saat X berjumlah 2, hasil Y sama dengan Rp22 juta. Pada saat X berjumlah 3, hasil Y berjumlah Rp20 juta. Pada saat X berjumlah 4, maka hasil Y sebesar Rp24 juta. Fungsi kubik
Ini menunjukkan bahwa pola naik turun, yang artinya pada jumlah produksi tertentu, keuntungan bisa meningkat, menurun, lalu bisa naik kembali. Ini sering terjadi pada saat kondisi produksi dengan kapasitas optimal dan skala ekonomi yang mudah berubah. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga. Next. Kita menggunakan kasus di 1.000 pengguna di bulan pertama. Kemudian data menunjukkan bahwa setiap bulannya jumlah penggunanya meningkat sebesar 30% dari bulan sebelumnya. Sehingga dari soal di atas kita dapatkan fungsi yaitu Y sama dengan 1.000 dikali 1,3 pangkat X. Dengan keterangan Y yaitu jumlah bulan ke X dan 1,3 menunjukkan pertumbuhan sebesar 30%. Dengan pertanyaan, hitung jumlah pengguna pada bulan ke-1, ke-3, dan ke-6. Maka berdasarkan pertanyaan di atas, kita bisa menjawabnya, yaitu pada saat bulan pertama, peningkatan jumlah pengguna itu sebesar Y sama dengan 1.000 dikali 1 pangkat 3 dikali 1,3 pangkat 1 sama dengan 1.300. Jadi jumlah pengguna yang bertambah yaitu 1.300 orang dengan tambahan pengguna sebesar 300 orang pada saat bulan ketiga. Y sama dengan 1.000 dikali 1,3 pangkat 3 sama dengan 1.000 dikali 2,197. Jumlah penggunanya sebesar 2.197 orang. Pada saat bulan ke-6, jumlah penggunanya sebesar 4.008 karena pertumbuhannya bersifat eksponensial. Setiap bulannya bertambah 30% dari pengguna sebelumnya, bukan dari pengguna awal. Yang keempat yaitu fungsi logaritma. Dengan contoh kasus, tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan baru meningkat seiring waktu. Namun, peningkatannya semakin lambat setelah periode tertentu. Hubungan tersebut dapat dimodelkan dengan fungsi Y sama dengan 10 log X ditambah 50. Dengan keterangan, Y sama dengan tingkat kepuasan dengan skala 0 sampai 100, X sama dengan lama penggunaan aplikasi dalam bulan. Pertanyaannya, tentukan hitung tingkat kepuasan setelah 1 bulan, 5 bulan, dan 10 bulan penggunaan. Jawabannya yaitu pada saat 1 bulan penggunaan, Y sama dengan 10 log 1 tambah 50, atau sama dengan 10 dikali 0 ditambah 50, yaitu sebesar 50. Pada saat bulan ke-5, Y sama dengan 10 log 5 ditambah 50, yaitu sama dengan 10 dikali 0,699 ditambah 50, yaitu sebesar 57. Pada saat bulan ke-10, Y sama dengan 10 log 10 ditambah 50, atau 10 dikali 1 ditambah 50, itu sebesar 60. Nah, dari soal ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa peningkatan kepuasan sangat besar di awal bulan, yaitu dari 50 pada saat bulan pertama ke bulan ke-5, yaitu dari 50 ke 57. Namun setelah lama penggunaan, kenaikannya melambat. Ini menunjukkan bahwa fungsi logaritma menggambarkan pertumbuhan cepat di awal, lalu menurun laju pertumbuhannya. Next. Baik, untuk soal saya. Pada slide ini, kita akan lihat salah satu contoh fungsi ekonomi yang sama, tetapi ditampilkan dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu fungsi dengan daftar jalur. Misalnya, kita punya data harga dan jumlah permintaan seperti harga P 10, 20, dan 30. Cara daftar jalur ini berarti kita menuliskan fungsi dalam bentuk pasangan input dan output. Misalnya, kalau kita punya fungsi permintaan, kita bisa tuliskan beberapa nilai harga dan jumlah barang yang diminta secara berurutan. Ini membantu kita melihat hubungan antar data secara langsung. Lalu yang kedua yaitu cara penulisan dengan lambang, yaitu menyatakan fungsi menggunakan notasi matematis. Bentuk ini lebih formal dan sering digunakan dalam analisis ekonomi karena mudah digunakan untuk perhitungan. Lalu yang ketiga itu cara grafik adalah tersebut dalam bentuk gambar pada bidang koordinat. Grafik membantu kita untuk memahami hubungan antar variabel secara visual. Misalnya melihat apakah hubungan antara harga dan permintaan itu positif atau negatif. Jadi dari 3 cara ini kita bisa melihat fungsi dari berbagai sudut pandang yaitu data, simbol, dan visualisasi.
adalah contoh. Kita bisa melihat bagaimana saya tampilkan dalam 3 bentuk berbeda, yaitu daftar lajur, lambang, dan grafik. Pertama, pada bagian A, fungsi dengan daftar terlihat kolom Y menunjukkan variabel bebas, sedangkan nilai Y adalah hasil fungsi tersebut. Dari tabel terlihat bahwa setiap kali nilai X bertambah satu satuan, maka nilai Y juga ikut bertambah satu satuan. Misalnya, saat X sama dengan 1, maka nilai Y akan sama dengan minus 1. Lalu saat X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 0, dan seterusnya hingga X sama dengan 5, maka nilai Y sama dengan 3. Ini menunjukkan adanya hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Lalu yang kedua yaitu pada bagian B, fungsi dengan lambang. Pada fungsi ini, hubungan tadi bisa kita tuliskan secara matematis menjadi Y sama dengan X dikurang 2 atau Fx sama dengan X dikurang 2. Artinya, setiap nilainya diperoleh dari mengurangi nilai X dengan 2. Jadi, bentuk lambang ini menjelaskan secara ringkas hubungan antara X dan Y yang tadi ya. Yang ketiga, fungsi dengan dengan dua digambar garis adalah garis yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Garis ini memotong sumbu X di titik 2 karena pada saat Y sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2. Melalui grafik ini, kita bisa lihat secara visual bahwa fungsi tersebut memiliki hubungan positif, yaitu semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y. Jadi, secara keseluruhan dari daftar lajur, lambang, dan grafik, kita dapat memahami hubungan antar variabel dengan 3 cara berbeda, yaitu melalui data, simbol, dan visualisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Arkan. Kepada Kak Arkan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kak Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi dari masing-masing fungsi. Nah, yang pertama sih ini dikatakan linear karena antara jumlah yang terjual atau diproduksi kuantitas dengan keuntungan itu berjalan dengan linear atau berjalan lurus gitu ya. Ketika kuantitas dinaikkan, maka keuntungan juga naik, atau dalam konteks fungsi produksi, ketika kuantitas diproduksi semakin naik, maka biaya yang diproduksi juga semakin naik. Contohnya di sini ada di tabel kiri, ketika jumlah jus yang diproduksi itu adalah 0 dan memiliki biaya sewa yang sifatnya tetap ya, atau fixed cost, itu nilainya 40.000. Nah, kemudian ketika jumlah diproduksi 5, itu biaya sewanya juga tetap 40.000. Tapi terdapat biaya tambahan seperti variabel cost-nya yang digambarkan oleh BX tadi. Nah, di situ bisa kita lihat fungsi dari linear itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, BX. Jadi, Y itu adalah total cost-nya, karena ini fungsi biaya, kemudian A itu adalah biaya tetapnya. Misalkan biaya sewa itu kan tiap bulannya biasanya tetap gitu. Nah, di sini di angka 40.000, kemudian biaya jualnya atau biaya produksinya ya, biaya per gelas jusnya itu adalah 8.000. Jadi pengalinya itu adalah setiap satu unit itu menghasilkan cost itu sebesar 8.000. Jadi semakin banyak jus yang diproduksi atau jus yang dihasilkan akan meningkatkan biaya per totalnya gitu, biaya totalnya. Jadi contohnya di sini kalau misalkan ada 25 jus, maka fungsinya itu akan menjadi Y sama dengan 40.000 biaya tetapnya ditambah dengan 8.000 dikalikan dengan jumlah yang diproduksinya atau 25 jus gitu. Jadi di sini hasilnya adalah 40.000 ditambah dengan 8.000 dikalikan dengan 25 sama dengan 40.000 ditambah dengan 200.000, 240.000. Jadi semakin tingginya juga tadi jumlah yang diproduksi, misalkan jumlah yang diproduksi adalah 30, maka hasilnya juga akan semakin tinggi gitu, di atas 240.000. Nah, jadi fungsinya seperti itu, yang dikatakan linear, semakin tinggi kuantitasnya, maka semakin besar keuntungan, atau kalau di dalam produksi ya biaya produksinya. Nah, di grafik ini kalau bisa kita lihat, biaya tetap itu dilambangkan dengan tadi adalah A. Ya, ini sebagai konstantanya. Kalau di pojok di garisnya, di garis linear itu dia di bagian pojok kiri, dan itu starting point-nya itu adalah di angka
1.000, jadi bukan di angka 0 gitu. Nah, itu akan tetap di angka segitu ketika produksi 0 dan produksi 5, produksi 10 dan sebagainya. Jadi biayanya itu sifatnya itu tetap. Namun kalau kita lihat dari kiri ke atas, itu ada kenaikan, setiap kenaikan itu diperoleh oleh variabel cost ini gitu. Jadi biaya variabel yang mengikut seberapa banyak kuantitas yang diproduksi, maka biaya tersebut akan meningkat. Jadi 8.000 itu bisa dibilang sebagai gradiennya ya, yang faktor kemiringannya, dan semakin banyak tadi, semakin ke kanan jumlah gelas yang diproduksi, maka semakin besar total cost-nya. Kemudian yang kedua, next. Nah, selanjutnya ini ada fungsi non-linear, di sini adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bentuk fungsi kuadrat itu adalah seperti eh, topi ya, topi kebalik ke bawah atau topi yang berbentuk U ke atas. Jadi tergantung dari koefisien dari kuadratnya itu ya, kuadrat yang pertama itu. Nah, kalau di sini itu kan minus gitu. Kalau minus dia akan berbentuk seperti topi gitu, dari melengkung ke atas kemudian ke bawah. Namun kalau misalkan eh, positif, dia akan berbentuk huruf U gitu. Jadi dari kiri kemudian ke bawah lalu nanti akan naik ke atas gitu. Nah, biasanya kalau fungsi kuadrat ini kalau di contoh-contoh kasus ini, contoh seperti ini ya, produksi kopi misalnya kita memproduksi kopi gitu. Nah, ketika kita memproduksi kopi sebesar 2 mungkin akan mendapatkan keuntungan di sekitar 10 antara 20 gitu. Nah, ketika kita meningkatkan lagi, contohnya kalau di sini kan meningkat menjadi 4 unit, keuntungannya akan menjadi 42 gitu ya, akan menjadi 42. Nah, ini adalah titik maksimum. Mungkin ketika pada saat produksinya 4 itu, kondisi paling efisien dari perusahaan itu adalah di titik itu gitu, seperti bahan bakunya, teknologinya, kemudian tenaga kerjanya. Nah, namun ketika ditingkatkan lagi di titik 6 itu bisa jadi keuntungannya turun menjadi 34. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa keuntungannya turun gitu ya. Yang tadi di titik maksimum di angka 42 menjadi 34, misalnya contoh ketika unitnya itu ditingkatkan, mungkin masih banyak eh, petugas-petugas yang perlu dikerahkan gitu. Jadi biaya gajinya atau biaya lemburnya itu meningkat, kemudian bahan bakunya itu semakin meningkat, dan biaya stok yang diperlukan ketika produksi itu meningkat kan semakin banyak, dan ada risiko stok tersebut eh, usang, tidak terpakai, jadinya ada dead stock cost gitu. Jadi bisa jadi di titik tertentu naik ya, dan mencapai titik maksimal ketika tambahan suatu biaya itu sama dengan marginal revenue-nya atau peningkatan suatu pendapatannya. Nah, ketika pendapatannya itu lebih kecil daripada tambahan pendapatan lebih kecil daripada tambahan biayanya, itu yang akan menjadi penurunan di titik maksimum tersebut. Nah, seperti itu contoh selanjutnya yang fungsi kubik. Nah, fungsi kubik itu gambarnya seperti ini. Jadi ada di titik, ada seperti dari naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, itu berbeda dengan fungsi kuadrat tadi, dia itu cenderung dari bawah, kemudian naik ke titik maksimum, kemudian turun lagi. Sama halnya dengan fungsi kuadrat yang positif ya. Jadi yang di titik atas, kemudian ke bawah ke titik minimum, kemudian naik lagi. Nah, kalau fungsi kubik itu dia seperti tidak beraturan, ada kalanya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Jadi eh, seperti gelombang gitu ya, naik turun naik naik turun gitu. Nah, contohnya di sini ketika memproduksi satu unit keuntungannya tuh 24 juta rupiah, kemudian memproduksi 2 unit turun jadi 22 juta rupiah, ketika memproduksi 3 unit keuntungannya itu turun 20 juta rupiah, dan ketika memproduksi 4 unit itu 24 juta rupiah. Jadi naik lagi dari 24
turun ke 22, turun ke 20, naik lagi ke 24. Nah, ini bisa digambarkan seperti tadi, misalkan jualan kopi gitu ya. Jualan kopi lagi, mungkin di produksi awal itu tingkat efisiensinya gitu, tingkat tingkat paling efisiennya, menggunakan bahan bakunya, atau menggunakan bayar tenaga kerjanya, menggunakan peralatan modalnya gitu. Nah, ketika dinaikkan, berarti kan banyak kos yang dilibatkan, misalkan menambah jumlah personil kerjanya, kemudian menambah lahan baru atau apa tanah baru gitu, menambah modalnya, menambah peralatannya, dan produksi memang naik tapi keuntungannya itu menurun ke 22. Dan sama halnya juga ketika menambah produksi lagi keuntungannya juga semakin turun. Nah, namun ada di titik tertentu dia itu menambah produksi tapi keuntungannya justru naik lagi berkali-kali lipat menjadi angka 24 juta rupiah. Nah, itu contohnya ketika perusahaan tersebut sudah bisa beradaptasi dengan biaya-biaya yang dia keluarkan. Jadi efisiensi dari biaya itu menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu. Misalkan pemanfaatan teknologi, jadi dikurangi tenaga kerjanya dengan menggantikan tenaga kerja tersebut dengan teknologi, atau biaya bahan bakunya yang tadinya mungkin rantai pasokannya itu jauh gitu. Jadi butuh waktu lama untuk memperolehnya, diganti atau disubstitusikan dengan bahan baku yang cenderung lebih efisien gitu, atau pemanfaatan lainnya ya, seperti pengurangan pengurangan apa ya, jumlah karyawan, itu akan membuat menjadi lebih efisien. Jadi di titik 4 unit tadi itu perusahaan sudah bisa beradaptasi dengan cost-nya, dengan pemanfaatan teknologi dan efisiensi di bahan baku dan modalnya seperti itu. Next. Selanjutnya di fungsi ini ya. Moderator boleh. Oke, sip. Ini fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial itu artinya fungsi yang semakin meningkat, semakin kuat, semakin lamanya. Kalau di sini kan contohnya itu dalam bulan ya. Jadi semakin lama berjalannya waktu itu semakin meningkat. Jadi itulah namanya eksponensial. Jadi semakin lama waktu semakin meningkatlah jumlah penggunanya kalau di sini gitu. Nah, jadi eksponensial karena itu dia eh, perpangkatan ya. Semakin lama semakin gede kalinya itu, sorry, bukan faktor pengalih, faktor pemangkatannya semakin besar maka semakin besar juga hasilnya gitu. Jadi di sini faktor pemangkatannya itu adalah bulan. Jadi semakin lama bulannya semakin besarlah hasil dari jumlah penggunanya. Nah, ini contohnya seperti melaunching suatu aplikasi, katakanlah Gojek lah gitu ya. Kalau Gojek kan kita awalnya kan mungkin masih di daerah tertentu yang mengetahui ya Gojek itu mungkin di Jabodetabek familiar. Jadi semakin lama perusahaan itu melaunching aplikasi Gojek tadi, mungkin semakin banyak penggunanya gitu. Yang tadinya area Jabodetabek mungkin udah sampai ke bagian Jawa lainnya, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Bahkan meluas ke yang lain, misalkan ke Pulau Sumatera dan sebagainya. Jadi semakin lama bulannya, semakin banyak penggunanya. Dengan di sini asumsinya adalah faktor faktor apa ya? Growth-nya atau pertumbuhannya itu adalah 30% atau 1,3 gitu. Jadi B-nya itu adalah 30% atau 1,3, dan A-nya itu adalah eh, jumlah awalnya gitu, jumlah di mana pada saat launching awal itu penggunanya itu 1.000, kemudian seiring waktu ada 30% peningkatan, kemudian ada faktor eksponensial yang bisa jadi itu sampai meluas ke berbagai daerah tadi. Contohnya ke aplikasi Gojek tadi meluas ke provinsi lain, meluas ke pulau-pulau lain, itu yang menjadi faktor eksponensialnya. Selanjutnya fungsi logaritma ya. Selanjutnya. Oke, ini fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma itu kalau kita lihat ciri khasnya itu adalah eh, early growth ada di apa ya, ada di awal ya. Jadi pertumbuhan yang sangat cepat itu ada di awal.
di titik ketika bulannya itu 1 bulan ya, jumlahnya 50, kemudian naik menjadi 5 bulan lamanya, naiklah dia tingkat kepuasannya menjadi 57. Tapi seiring lamanya waktu menjadi 10 bulan, kepuasannya itu sudah tidak seperti yang dulu gitu. Jadi tingkat kepuasannya itu naik tapi cenderung melambat. Jadi ini ciri khas dari fungsi logaritma gitu. Jadi naiknya di awal sangat early, kemudian lama-lama peningkatannya itu mendekati cenderung mendekati angka 0 gitu ya. Jadi semakin naik tadi yang dari 50 ke 57, kemudian 7 ke 60 itu selisih 3, kemudian 60 ke 62 itu hanya selisih 2 saja. Jadi fungsinya seperti yang tadi dijelasin di contoh kasus, Y sama dengan A log B X dikali log BX ya, ditambah C gitu. Jadi A koefisiennya yang mengatur kemiringan dengan kecepatan peningkatan basis 10, kemudian basis logaritmanya itu 10, C-nya itu konstanta penambah, X-nya variabel bebas berupa bulan ke X, dan Y-nya itu variabel terikat berupa tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini contohnya juga tadi mungkin bisa kita samakan dengan aplikasi Gojek. Mungkin awal-awal banyak diskon gitu, banyak diskon di GoFood-nya atau di GoRide-nya atau di GoCar-nya dengan potongan-potongan yang menarik. Mungkin awal kita pakai sebelum ada diskon itu biasa aja ya di tingkat kepuasan 50, tapi ketika ada promo-promo naiklah tingkat kepuasannya menjadi 57. Dan seiring waktu kita sudah beradaptasi dengan kepuasan tersebut. Kemudian mungkin promo-promonya juga stagnan, tidak ditingkatkan, inovasinya juga tidak ditingkatkan, promo-promonya juga cenderung seperti yang dulu-dulu, maka tingkat kepuasan kita itu hanya meningkat sedikit, yang tadi 57 menjadi 60 gitu. Dan seiring waktu kita semakin terbiasa, banyak hal-hal yang mungkin dikurangi, promonya makin dikurangi, atau inovasi-inovasinya juga yang begitu-gitu aja gitu, meningkatlah juga hanya sekitar 62, dan itu cenderung meningkat. Jadi semakin lamanya waktu itu justru peningkatannya itu semakin kecil. Nah, ini yang dikatakan sebagai diminishing marginal utility. Jadi ada penambahan tingkat kepuasan yang tadinya itu 7 kemudian menjadi 3 peningkatannya, kemudian 2, 1, dan mungkin kurang dari 1 atau cenderung mendekati 0. Selanjutnya udah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kesimpulan sendiri tentang ekonomi dan mengevaluasi secara kuantitatif hubungan ekonomi seperti harga, kuantitas, biaya, pendapatan, serta laba, sehingga memungkinkan analisis sistematis dan pemecahan masalah ekonomi maupun bisnis. Alat ini memungkinkan kita membangun model yang menggambarkan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi, baik melalui bentuk fungsi yang sederhana, linear, maupun lewat bentuk yang lebih kompleks dan fleksibel atau non-linear. Dengan demikian, kita bisa menganalisis bagaimana perubahan kecil atau marginal berdampak terhadap keseluruhan sistem, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi atau dinamika bisnis berkembang dari waktu ke waktu. Dalam praktik ekonomi dan bisnis, pemahaman tentang fungsi-fungsi tersebut sangat berguna untuk pengambilan keputusan keuangan, pengelolaan produksi operasional, analisis pasar, dan Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri tersebut. Kita bisa tahu bahwa contoh-contoh dari penggunaannya. Akhir kata, semoga presentasi ini manfaat kita tentang konsep fungsi dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya, teman-teman dari kelompok ketiga ya.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, sudah bagus dari kelompok ketiga sudah sangat lengkap dan case contoh-contohnya sudah lengkap. Oke, lanjut ke sesi Q&A ya. Di sesi tanya jawab dari kelompok yang wajib bertanya dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk bertanya nanti akan dijawab oleh tim ketiga, kelompok ketiga. Oke, dari Mbak Viola. Silahkan Mbak Viola. Oke, Ibu, sebelumnya harus on cam nggak ya? Gak apa-apa Mbak. Iya, Ibu, saya izin bertanya kepada kelompok. Maaf, tapi ini kelompok 1 atau kelompok 3 ya? Kelompok 3 bukan ya? Mas Arkan ya? Bukannya Ya, kelompok 1 kelompok ya, Bu? 3. Iya, kelompok 3, Kelompok Bu. 3. Izin, Bu. Kelompok 3 urut pertama. Oh, oke. Saya mau bertanya kepada kelompok 3, gimana cara kita tahu kalau itu fungsi linear dari representasi grafisnya ya? Dari kelompok 3 mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Izin Ibu bisa langsung dijawab aja. Untuk Kak Viola, aku mau jawab kalau misalnya tadi kan pertanyaannya gimana cara kita tahu kalau fungsi linear itu representasi dari grafisnya. Nah, jawabannya itu kan kayak yang kita tahu fungsi linear itu kan selalu digambarkan sebagai sebuah garis lurus atau straight line-nya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena laju perubahannya atau kemiringannya itu bersifat konstan. Jadi itu kenapa kita bisa tahu kalau itu merupakan fungsi linear. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selain Mbak Viola, dari kelompok kedua wajib bertanya siapa lagi? Tadi Mbak Viola dari kelompok 2 atau dari kelompok berapa Mbak? Saya Bu, AK102. Iya, kelompok berapa? Ya, kalau di AK102 itu saya kan kelompok satu. Cuma kalau misalkannya di keseluruhan itu saya kelompok 2, Ibu. Kamu hari ini maju apa enggak? Iya, hari ini juga presentasi, Ibu. Ya udah. Oke, ada lagi? Untuk kelompok yang kedua itu wajib ya membuat pertanyaan. Maka dari tadi saya kan bilang untuk menyiapkan pertanyaan. Gitu. Soalnya kelas sebelumnya pada rame tuh untuk membuat pertanyaan. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian dan mengikuti. Ya, malam. Saya Aldi dari AK102 dari kelompok 2 ingin bertanya terkait pendapat kelompok yang tadi nih. Di akhir kan kalian menyebutkan kalian membahas kalau matematika membantu prediksi. Menurut kalian tuh apakah model matematika ekonomi bisa 100% akurat dalam memprediksi pasar saham atau krisis ekonomi? Kalau tidak, mengapa kita tetap harus menggunakannya? Oke, dari Baik, kelompok ya. oke Bu, Kalian mau jawab? izin Oke, saya Mbak Bu, Hovifa. pertanyaan Kak Aldi. Eh, mo- Model itu kan tidak pernah 100% akurat. Ya, alasannya yang pertama karena faktor psikologi manusia sama dengan keputusan irasional, emosi panik selling tidak dapat dimodelkan sempurna. Yang kedua, ketidakpastian eksternal, bencana alam, perang, atau pandemi. Kita tetap
menggunakan karena model memberikan kerangka kerja yang logis tentang kemungkinan memanjang risiko daripada hanya mengandalkan intuisi. Itu sih, Bu. Itu Kaldi. Makasih Kaldi udah nanya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada nanti saya rangkum di akhir. Jadi kelompok selanjutnya ya, kelompok 2. Oke, Mbak Fatmawati sebelum lanjut ke kelompok 2. Silakan Mbak. Izin bertanya, Bu. Saya dari kelompok 2. Ya, silakan. Di akhir presentasi, ya Bu, di akhir presentasi di bahannya, kalau matematika membantu prediksi. Menurut kalian tuh, apakah model matematika dalam fungsi penawaran, harga P adalah variabel endogen. Nah, mohon maaf Ibu, di akhir presentasi di bahan Gimana Mbak Fatmawati? Mbak Fatma. Jika memang jaringannya bisa bertanya di kolom chat, Mbak. Oke, jaringan kali ya. Yaudah kita lanjut aja deh ke kelompok selanjutnya. Oh, Mas Muhammad Khalil. Silakan, Mas Khalil Anas. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau sinyalnya nggak Dengan bagus, nggak jelas. apa-apa kalau nggak on jelas cam. kok, jelas. Ya. Izin Kak, terkait dengan, maaf tadi terlambat mengikuti, dan pertanyaan saya itu terkait dengan eh, seberapa penting sih pemahaman terkait dengan fungsi itu bagi seorang akuntan dalam menentukan kebijakan suatu perusahaan. Lebih penting ekonomnya, apakah dari segi pengambilan keputusannya dari manajernya ataukah dari akuntannya atau itu? Ya, dari kelompok 3 ada yang mau langsung jawab? Yang lebih penting apa tadi, Mas, dalam pengambilan keputusan? Faktor ekonomi atau Ya, faktor pemahaman fungsi itu lebih penting dipahami oleh seorang akuntannya atau oleh seorang pengambil keputusan atau manajernya dalam pengambilan keputusannya, seperti itu sih Bu. ya, silakan dari kelompok 3. Udah selesai dong, teman-teman.
Izin menjawab, Bu, buat yang tadi Kak Holil, kalau dalam seberapa penting pemahaman fungsi itu, mungkin bagi akuntan dan pengambil keputusan itu sangat penting, karena fungsi itu kan menjadi alat analisis utama untuk memahami hubungan antar variabel dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi setiap perannya itu kan mempunyai apa kepentingannya masing-masing. Nah, fungsi itu dapat membantunya itu bagi membantu mereka untuk membuat keputusan yang rasional, terukur, dan berdasarkan data. Kalau untuk akuntan mungkin fungsi itu membutuhkan pemahaman untuk menganalisis hubungan antara biaya, pendapatan, dan laba. Dan kalau bagi yang apa keputusan itu untuk memahami hubungan antar variabel ekonomi seperti harga, permintaan, penawaran, dan pendapatan. Jadi, dan juga bisa untuk mengukur, merencanakan, dan mengoptimalkan keputusan bisnis. Jadi kesimpulannya itu, pemahaman fungsi itu bagi mereka itu sama-sama penting, karena dapat membantu menganalisis hubungan antar variabel ekonomi dan bisnis, kemudian memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat, lalu menjadi dasar dalam memprediksi, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil dari setiap kebijakan atau strategi. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, paham ya Mas Holil ya. Oke, Paham, Bu. selanjutnya ke grup kedua.